Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-168. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan kasih setiamu yang luar biasa bagi kehidupan kami setiap pribadi. Saatnya tiba untuk kami boleh diam di bawah kakimu untuk menantikan pesan apa yang kau ingin sampaikan kepada kami, dan kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima penaburan daripada firman sabdamu ya Tuhan. Urapi hambamu Tuhan, urapi semua yang mendengar, dan biar kami semua sama-sama boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Suatu hari sekelompok anak-anak asik memperbandingkan ayah siapa yang paling kuat dan paling hebat. Anak yang pertama membanggakan profesi ayahnya sebagai seorang atlet profesional dengan tubuh yang kekar dan prestasi yang mentereng. Anak yang kedua bercerita tentang ayahnya sebagai seorang pebisnis yang sanggup mengatur banyak anak cabang perusahaannya berikut pegawai-pegawainya. Anak yang ketiga terdiam sejenak, tapi kemudian menjawab dengan tenang, "Kalian semua kalah dibandingkan dengan ayahku. Saya harus akui, ayahku adalah orang yang paling kuat dan paling hebat di dunia." "Oh ya? Memang apa pekerjaan ayahmu?" "Ayahku pekerjaannya adalah customer service, bagian keluhan. Ia sudah bekerja di sana
sejak sebelum menikah. Hingga sekarang ini masih tetap bekerja. Bayangkan saja, begitu banyak keluhan yang sudah didengarnya, namun ia masih tetap bertahan hidup sampai sekarang ini. Seorang pengkhotbah besar, Joyce Meyer yang kita kenal, ia pernah berkata, Tuhan menjawab doa, tetapi Tuhan tidak menjawab komplain. Suatu pagi, seperti biasa, ia bersaat teduh dengan Tuhan, tetapi isi doanya semua adalah tentang keluhan sampai Tuhan berbicara melalui hatinya. Kamu mau bersekutu denganku atau dengan keluhanmu pagi ini? Arti dari kata mengeluh adalah ekspresi ketidakpuasan atau kekesalan terhadap sesuatu yang tidak beres, yang salah, atau yang tidak memuaskan. Ya, memang ada beberapa keluhan yang masih masuk dalam batas yang wajar dan perlu untuk dilakukan tindakan follow up sebagai respons dari keluhan tersebut. Misalnya, seseorang yang mengeluh karena mengalami sakit kepala berkepanjangan, maka orang itu perlu segera dibawa untuk berkonsultasi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Atau saat aliran listrik di rumah tiba-tiba padam, maka kita spontan menelpon ke bagian layanan keluhan pelanggan PLN untuk mencari tahu apa sebabnya kok listriknya padam. Tetapi ada pula keluhan-keluhan yang walaupun beralasan dan itu valid, tetapi keluhan tersebut dinyatakan terus berulang-ulang sampai akhirnya orang pun menjadi lelah, bosan, bahkan kesal mendengarnya dan memilih untuk tidak mau menggubrisnya lagi. Lagi pula, percaya atau tidak, mengeluh itu layaknya virus, bisa menular kepada orang lain. Realita mengatakan bahwa setiap manusia, termasuk diri kita sendiri, pasti pernah mengeluh. Jarang sekali kita temui orang yang benar-benar puas dengan keadaannya. Sedikit banyak pasti ada ketidakpuasan, baik dinyatakan secara frontal atau tidak. Mengeluh terang-terangan atau mengeluh dalam hati, pada hakikatnya adalah sama, mengeluh juga. Mengeluh sesekali masih dalam batas wajar. Namun jika mengeluh sudah terbentuk menjadi sebuah kebiasaan, berulang kali terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang yang di sekitarnya. Ini perlu diperhatikan dengan seksama. Memang ada tipe orang yang terbiasa mencari-cari agar menemukan hal negatif sekecil apapun dari sesuatu atau dari seseorang. Mereka berkata, orang itu sih memang baik, tapi, atau oke lah, ia berhasil dalam hal ini, tetapi ya masih banyak juga komentar-komentar yang lain. Pada umumnya, kita enggan bersosialisasi dengan orang yang terbiasa mengeluh karena takut terpengaruh dan ikut mengeluh juga. Namun, ada baiknya kita menelisik diri kita sendiri. Jangan kita malah tergolong orang yang sering mengeluh, bahkan sering menyusahkan orang lain. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu berhati-hati dengan kebiasaan mengeluh. Karena jika dibiarkan terus, mungkin saja bisa membuat diri kita semakin menjauh dari Tuhan dan bisa berakhir di tempat yang salah. Mengetahui bahwa mengeluh yang berkelebihan sungguh tidak baik. Tetapi dalam kenyataannya memang terkadang kita masih juga mengeluh juga. Tema program All by Grace episode yang ke-168 ini adalah mengapa aku sering mengeluh. Kiranya melalui apa yang dibahas hari ini dapat menyadarkan kita akan alasan-alasan atau penyebab-penyebab di balik setiap keluhan, baik yang terucap maupun yang tidak. Dan kita bisa segera mengambil tindakan untuk mengatasinya agar hidup kita berbahagia, penuh damai dan sukacita di dalam Kristus sehingga membawa pengaruh positif dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita belajar bersama. Mengapa aku sering mengeluh?
Mari temukan penyebabnya antara lain. Yang pertama, tidak mensyukuri apa yang ada dan segala pemberian Tuhan yang sudah diterima. Salah satu penyebab orang yang sering mengeluh adalah tidak mengucap syukur atas apa yang sudah ada padanya, yaitu segala pemberian Tuhan yang sudah diterimanya. Orang demikian cenderung tidak puas sehingga selalu menginginkan lebih dan lebih lagi apa saja yang diinginkan hatinya. Kita semua hidup dalam dunia yang tidak sempurna, maka ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh dan apa yang dimiliki, baik terkait materi atau imateri, merupakan gejala umum yang sering kita temukan dalam diri kebanyakan orang. Padahal rasa tidak puas sebenarnya dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab dari kejatuhan manusia sejak semula diciptakan Tuhan di Taman Eden. Tercermin dari si iblis melalui ular mempengaruhi Hawa di Taman Eden, seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal ketiga ayat yang keempat hingga keenam. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Sebelum Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan segala infrastruktur, segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka. Segala buah-buahan dari pohon yang ada di sana mereka dapat menikmatinya, tetapi hanya satu pohon saja yang tidak diperbolehkan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Namun iblis dengan tipu muslihatnya menggoda Hawa dengan mengalihkan fokusnya kepada hal yang tidak dapat diperolehnya, sehingga Hawa lupa akan segala berkat yang telah diterima mereka. Kita tidak tahu apa yang ada di benak Hawa saat memandang buah itu. Bisa jadi ia berpikir, kenapa sih Tuhan melarang kami memakan buah itu? Jika Tuhan memang baik, mengapa dia melarang kami memakan buah yang satu ini? Memang tidak bisa kita tahu apa sebenarnya yang ada di dalam benak Hawa. Namun dari respon Hawa kita bisa melihat rasa ketidakpuasan yang mencuat. Gegara satu pohon membuat Hawa melupakan semua hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan berikan, dan itu membuatnya hingga jatuh ke dalam dosa. Tentu tidaklah heran kenyataan demikian, karena iblis sendiri pada awalnya adalah malaikat yang melayani Tuhan di surga, namun mengalami kejatuhan sebagaimana yang tertulis dalam bagian Alkitab di Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sang malaikat Lucifer tidak puas hanya sekedar menjadi pelayan Tuhan. Ia mau menjadi yang dilayani. Dia mau menjadi sama dengan yang maha tinggi. Bahkan mungkin kalau bisa lebih tinggi dari Tuhan. Inilah yang membuatnya akhirnya dibuang, dan sejak saat itu salah satu trik yang dipakainya untuk membuat manusia berpikir yang salah tentang Tuhan dan bisa jatuh ke dalam dosa adalah lewat sikap ketidakpuasan. Jadi penyebab mengapa manusia sering mengeluh, jawaban sederhananya bisa jadi karena selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah dimiliki, sehingga tidak puas, sulit untuk bersyukur atas apa yang sudah ada, yang sudah diterima. Ibarat orang yang sudah punya sepeda motor, menginginkan sebuah mobil, punya satu mobil,
menginginkan 2 mobil, punya rumah 1 tingkat, ingin rumah yang 2 tingkat. Jangan sampai pasangan hidup pun kita ingin punya yang lebih dari 1. Itu akan sangat membahayakan. Ya, dari satu sisi, rasa tidak puas sebenarnya adalah hal yang baik juga jika bisa diarahkan untuk hal-hal yang benar, seperti tidak boleh puas dengan hidup rohani yang sudah ada sekarang ini, karena Tuhan ingin membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sayangnya seringkali kita merasa tidak puas untuk hal-hal duniawi yang sementara. Inilah rasa tidak puas yang tidak mendatangkan kebaikan, karena akan membuat kita menjadi orang yang terus-menerus mengeluh atas segala sesuatu, lupa untuk bersyukur, dan sikap demikian jika tidak diatasi segera akan berujung pada tindakan-tindakan yang destruktif. Itulah yang diingatkan Paulus di dalam salah satu suratnya di 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-6 hingga ayat yang ke-10. Di situ dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena ketidakpuasan diri, merasa diri seharusnya mendapatkan lebih, banyak orang mengeluhkan atasannya atau bosnya dari perusahaan tempat mereka bekerja. Karena sering mengeluh, mereka jadinya tidak serius dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab, sehingga kinerja mereka tidak maksimal. Karena kinerja yang tidak maksimal, maka bukannya promosi atau kenaikan yang diterima, sebaliknya teguran, peringatan, bahkan demosi yang diterimanya, karena tidak terima apa yang terjadi. Mereka mengeluh lagi hingga tidak menutup kemungkinan dalam pikiran mereka bisa terlintas untuk melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman dan melanggar moralitas, seperti korupsi lah, atau penggelapan uang perusahaan, memprovokasi rekan kerja lainnya untuk memberontak terhadap pimpinan, dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat berbahaya. Bila keadaan demikian terjadi, orang-orang yang di rumah pun bisa jadi ikut terdampak. Suasana kehidupan dengan pasangan hidup dan anak-anak bisa saja memburuk. Selain itu, menurut sebuah riset, mengeluh dapat juga mengganggu kesehatan, seperti meningkatnya hormon kortisol yang menjadi penyebab daripada stres, yang mana jika dibiarkan terus berlangsung bisa mengganggu kinerja jantung, berpotensi terkena diabetes dan tekanan darah tinggi, stroke, obesitas, dan memperpendek umur seseorang. Tak seorang pun yang mau hidup sengsara seperti ini hanya karena mengeluh. Tenanglah saudara-saudari, firman Tuhan sudah memberikan solusi atas permasalahan ini, yaitu dengan mengucap syukur. Seperti yang disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Waktu dan energi yang terbuang dengan sia-sia karena mengeluh, lebih baik kita pakai untuk mengucap syukur. Karena para ahli pun mengonfirmasi kebenaran firman Tuhan ini akan pentingnya bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur akan jauh lebih sehat secara jasmani, jiwani, maupun rohani, bahkan termasuk materi juga. Mereka bisa tidur lebih nyenyak, dan karena istirahat yang cukup, tubuh bisa beraktivitas dengan normal, tidak banyak stres, hubungan dengan sesama pun bisa terjalin dengan lebih baik, dan relasi kita dengan Tuhan pun lebih akrab lagi. Banyak sekali hal positif yang bisa kita alami jika kita senantiasa mengucap syukur. Karena itu, mengapa kita tidak belajar bersyukur saja, dimulai dari hal-hal yang sudah kita miliki.
Ya, seorang pendeta terkenal diundang untuk makan malam bersama sebuah keluarga. Sebelum makan, biasa anak-anak dan keluarga itu digilir untuk berdoa, dan pada kesempatan itu giliran si bungsu yang masih berusia 4 tahun. Ketika semuanya menundukkan kepala dan ia pun mulai berdoa. Ia mengucapkan syukur untuk semua makanan yang dihidangkan, bahkan disebutkannya satu persatu. Ia juga menyebutkan nama setiap orang yang hadir di meja makan, termasuk sang pendeta. Lalu ia bersyukur untuk alat-alat makan, perabot-perabot rumah tangga. Doa itu terus berlanjut hingga saudara-saudaranya yang lain tertawa geli. Tetapi saat doa itu berakhir, pendeta tersebut berurai air mata. Ia begitu tersentuh oleh doa sederhana si anak kecil yang mengingatkannya bahwa betapa penting mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah diterima, termasuk hal-hal yang sekalipun sering dianggap sepele atau take for granted. Ada lagi seorang yang merasa hidupnya tidak bahagia, apalagi setelah ibunya meninggal. Ia sering mengeluhkan kondisinya, sedih berkepanjangan sampai hampir depresi. Suatu hari, ia membaca sebuah kesaksian tentang seseorang yang membuat daftar hal-hal yang harus disyukuri dan bagaimana itu mengubah hidup seseorang. Ia pun tertarik untuk mencobanya. Dibelinya sebuah buku kecil dan mulai menuliskan hal-hal yang ia patut mengucap syukur. Lama-kelamaan, tanpa disadari, semangat pun mulai pulih kembali. Ia tidak bermuram durja lagi dan hidupnya jauh lebih bahagia dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika ia mulai tergoda untuk bersedih lagi, ia buka lagi buku kecilnya yang mencatat dan dia merenungkan kembali berkat-berkat yang sudah diterimanya hingga saat ini. Saat masih kecil, seorang anak mengagumi ayahnya yang berhasil menjadi pebisnis yang dikenal juga sebagai penyanyi terbaik di kota dengan suara yang begitu merdu dan unik. Si anak itu tidak bisa bernyanyi sebaik ayahnya, dan saat terjun ke dalam dunia bisnis, ia pun tidak mampu meraih sukses seperti kesuksesan yang dicapai oleh ayahnya. Akhirnya Tuhan menuntunnya untuk ikut sekolah pelayanan. Setelah lulus, ia melayani di sebuah gereja. Namun tetap aja ia merasa belum mencapai apa yang diinginkannya, yaitu dia ingin sekali bisa berkontribusi dalam dunia musik sehingga ia mengharapkan peluang lain di luar sana. Namun ternyata peluang itu justru tidak pernah datang dari luar sana, melainkan dari tempat di mana ia melayani Tuhan. Pria ini suka menulis puisi, dan lewat bantuan orang lain, puisi itu dijadikan lagu dan dinyanyikan oleh banyak orang di gereja-gereja. Salah satu lagunya yang begitu memberkati dan masih terus dikumandangkan sebagai hymns yang patut diingat adalah Count Your Blessing atau berkat Tuhan mari hitunglah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, lagunya diterjemahkan demikian: bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Ya, itu dia lagunya. Ya, benarlah apa yang dikatakan Daud dalam salah satu doanya yang tercatat dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kelima, atau cetakan lain di ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sering orang mengeluhkan soal duri yang ada pada bunga mawar, sehingga melupakan bagaimana Tuhan menghiasi bunga itu dengan warna-warni yang begitu cantik dan begitu indah. Sama halnya dengan hidup Anda dan saya. Jika mau dikeluhkan
Selalu ada saja yang bisa kita keluhkan. Tapi kalau kita mau menghitung-hitung, banyak sekali yang telah Tuhan beri bagi kita, bukan? Bahkan jauh melebihi apa yang kita minta dan apa yang dapat kita pikirkan. Bahkan pemberian Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang seharusnya kita terima. Seharusnya setiap manusia binasa dan kematian kekal. Karena tidak seorang pun yang sempurna dan semua orang sudah berdosa. Tetapi Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menjadi penebus dosa dan jalan keselamatan agar kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan, dipulihkan, dan terhubung kembali hubungan yang telah terputus dengan Bapa di surga. Ini merupakan hadiah di atas segala hadiah, berkat di atas segala berkat. Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka segala yang terjadi dalam dunia ini tidak akan bisa menjauhkan kita daripadanya dan daripada kasih-Nya. Karena kita memiliki dan dimiliki Tuhan Yesus, maka kita memiliki lebih dari cukup. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya di Filipi pasal 4 ayat 12 hingga 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kita melatih dan membiasakan diri untuk dapat senantiasa mengucap syukur. Mulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, seperti tarikan napas hidup yang tidak pernah dipungut biaya, sinar matahari yang kita terima secara cuma-cuma atau gratis, tubuh dengan organ tubuhnya yang masih bisa berfungsi dan bekerja, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dapat membawa pengaruh positif kepada lingkungan di sekitar kita, bisa lebih maksimal, menjadi berkat, dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ingat senantiasa, kasih setia Tuhan yang luar biasa itu telah diberikan pada kita. Bahkan lebih dahsyat, kita dijadikan Tuhan sebagai biji matanya. Ya, kita begitu melekat dekat dengan Dia, dan Dia senantiasa mencurahkan berkat kemurahannya yang tak terhingga kepada setiap kita yang mau mengandalkan Dia. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Penyebab kedua mengapa seseorang sering mengeluh, yaitu karena membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang sering mengeluh, penyebab lainnya adalah sering membanding-bandingkan diri dengan hidup orang lain. Ketika membandingkan diri dengan orang lain, ia penasaran dan bertanya, mengapa hidup orang lain lebih enak ya, lebih nyaman, tidak usah kerja keras, orang tuanya kaya raya, sedangkan dirinya tidak demikian. Maka ia merasa sah-sah saja jika ia sering mengeluh, dan ia pun mengeluh terus. Seorang gadis sangat terpesona dengan teman baru yang pindah ke kelasnya. Teman itu tampak begitu sempurna, elegan, sangat berada, pintar pula. Sementara gadis itu merasa minder, malu dengan keadaan dirinya. Pada awalnya ia merasa kagum, tapi lama-kelamaan timbul rasa iri karena teman baru itu lebih mendapatkan perhatian dari guru, memiliki lebih banyak teman, apalagi prestasinya mentereng lagi. Sikap sang gadis pun mulai berubah. Waktu pulang di rumah, ia sering mempersoalkan masalah-masalah yang sepele dengan adiknya, membangkang kepada orang tuanya, dan ujung-ujungnya selalu membandingkan hidupnya dengan teman yang baru itu, yang hidupnya terkesan tak kenal kata susah. Suatu hari, sekembalinya dari kegiatan ekskul, ia mendapati teman baru itu sedang duduk sendirian di taman di depan. Padahal hari sudah sore menjelang malam. Entah bagaimana ia hatinya tergerak untuk mengajaknya berbicara dan bertanya mengapa kok belum pulang ke rumah. Jawaban teman baru itu membuka pintu kepada kehidupannya yang sesungguhnya di balik layar. Ia belum pulang
karena takut dengan ayahnya terkait nilai ujian tengah semesternya yang padahal menurut standar sekolah itu sudah sangat bagus. Teman baru itu juga menceritakan bagaimana ibunya yang selalu membangga-banggakan dirinya di depan orang tua lain, memaksanya untuk ikut berbagai kegiatan yang tidak disukainya. Ia merasa sangat tertekan dengan beban yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan yang mengharapkan anaknya itu bisa menjadi yang sempurna. Aku terkadang iri hati sama kamu. Tentu itu membuat si gadis kaget. Karena menurutnya, ada apa dari dirinya yang bisa membuat orang lain merasa iri? Kamu sering dijemput oleh ayahmu atau ibumu, sementara aku dijemput oleh supir. Aku juga beberapa kali melihat kalian pergi bersama keluarga ke mall dan kalian tampak begitu bahagia. Suka bercanda, ngobrol, banyak tertawanya. Sedangkan aku harus sudah larut malam baru bisa ketemu dengan orang tuaku. Dan itu pun hanya untuk berdebat tentang hal-hal yang tidak jelas dan tidak penting dan tidak perlu. Orang tuaku sibuk bekerja, tidak mau tahu menahu urusan lain kecuali prestasi. Aku capek hidup seperti ini. Tiba-tiba hati anak gadis itu terenyuh. Rasa belas kasihan pun timbul dalam hati gadis itu kepada temannya. Selama ini ia selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup temannya yang baru itu yang tampaknya sempurna sehingga mendapatkan hidup sedemikian. Tetapi tidak tahunya ternyata semua tidak seperti apa yang terlihat di depan mata. Ia pun merasa bersalah karena selama ini telah banyak menuntut dari kedua orang tuanya, sering marah dengan adiknya dan meributkan hal kecil yang remeh-temeh, dan ia bertekad dia mau belajar lebih banyak lagi untuk bersyukur, kurangi mengeluh dan membangun hati yang senantiasa berbelas kasihan kepada orang lain. Karena setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing yang berbeda. Di zaman modern seperti sekarang ini, media sosial begitu populer sehingga tidak hanya anak-anak muda kekinian saja yang memiliki akun medsos, bahkan kakek nenek pun punya Facebook atau Instagram. Bahkan anak-anak kecil pun sudah paham untuk membuat kanal YouTube sendiri. Melalui jendela media sosial itulah semua orang bisa saling melihat prestasi, pencapaian, harta benda, keluarga, pekerjaan, dan penghasilan satu sama lain. Ya, terlepas dari apapun motivasi di balik semua postingan. Namun, tidak sedikit orang bisa terjebak dalam pusaran ketidakpuasan hanya karena membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang terlihat dari medsos itu. Bisa jadi ada yang merasa, kok hidup orang itu enak ya? Hidupnya dalam kemewahan, bertamasya terus-menerus, gaya hidupnya yang wow. Sedangkan aku mau memenuhi kebutuhan hidup aja sudah susah dan bergumul. Bagaimana mungkin mampu membahagiakan pasangan dan anak-anak dengan memberikan keinginan mereka, boro-boro juga dengan keinginan diri sendiri. Tanpa disadari, keluhan pun akan terbesit dalam hati dan pikiran, cepat atau lambat itu pun akan keluar juga melalui mulut mereka. Takkan ada habisnya jika hidup dalam permainan perbandingan. Karena selalu ada saja yang lebih dari orang lain dan yang kurang daripada diri kita. Tepatlah apa kata salah satu peribahasa Indonesia, rumput tetangga lebih hijau. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau, sebaliknya tetangga juga melihat rumput kita lebih hijau juga. Tidak ada manusia yang bisa memiliki semuanya. Tidak ada manusia yang sempurna, yang bisa segala-galanya. Setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Membanding-bandingkan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tak akan menyelesaikan apa-apa. Tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah memperburuk segalanya. Karena terus membanding-bandingkan, maka akan timbul rasa ketidakpuasan. Selalu ingin lebih
agar bisa mendaki tangga sosial dan dapat mensejajarkan diri dengan orang lain, bahkan bila memungkinkan harus dapat lebih tinggi daripada orang lain. Tanpa sadar, itu akan memacu kita untuk bekerja keras tanpa henti, mencari uang dari pagi hingga pagi lagi dengan tujuan untuk dapat bersaing. Dalam upaya demikian, seringkali hubungan kita dengan sesama cenderung menjadi memburuk, menjadi tidak baik karena timbulnya rasa minder yang membuat kita menarik diri dari hubungan dengan sesama, atau rasa iri hati yang membuat kita salah berpikir tentang mereka, sehingga bisa saja kita mulai menghakimi atau tanpa sadar kita mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan. Selain hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan pun bisa menjadi bermasalah, karena kita mungkin saja berpikir, kok Tuhan pilih kasih ya? Mengapa orang itu diberkati? Mengapa orang itu diberkati Tuhan sedangkan aku belum? Kenapa dia terima lebih banyak daripadaku? Padahal aku kan lebih rajin beribadah, lebih banyak memberi, lebih banyak berkorban. Aku sudah berdoa sekian lama, tetapi doaku tak kunjung dijawab Tuhan. Keadaan demikian jika tidak segera diselesaikan, cepat lambat kita bisa menjadi kecewa. Kecewanya terhadap Tuhan. Dalam salah satu suratnya, Yakobus merangkumkan berbagai masalah yang bisa timbul bila kita hidup dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 3, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terkait hal demikian, Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang mempekerjakan beberapa pegawai di kebun anggurnya pada waktu yang berbeda-beda, tetapi dengan upah yang sama. Demikian kisahnya tercatat di dalam Matius pasal 20 ayat ke-9 hingga ayat ke-14. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka yang menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Hidup dalam dunia yang sudah tidak sempurna ini, memang bisa terjadi banyak hal yang terkesannya tidak adil. Dalam beberapa hal mungkin kita merasa layak mendapatkannya, tetapi malah orang lain yang memperolehnya. Kita cenderung tidak bisa terima kenyataan ini. Kita mengeluh, sibuk membanding-bandingkan, marah, dan berujung pada kecewa terhadap Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil. Padahal jika kamu mau membanding-bandingkan, banding-bandingkanlah dengan segala hal yang sudah kita terima dari Tuhan, sebagaimana yang dibahas di poin sebelumnya. Seringkali karena kita terlalu terpaku pada hidup orang lain, melihat apa yang mereka miliki yang kita belum atau tidak miliki, sehingga membuat kita lupa akan apa yang sudah kita miliki. Ada seorang wanita muda yang merasa hidupnya tidak bahagia, penuh dengan tanda tanya. Suatu kali ia diajak ayahnya mengunjungi pamannya yang
berprofesi sebagai dokter misionaris di Thailand. Setibanya di sana, mereka dijemput dan langsung dibawa ke kompleks rumah sakit daerah yang jauh, yang jaraknya beberapa jam dari ibu kota. Mereka masuk ke dalam sebuah gedung yang terpisah dari gedung lain. Di sana, wanita itu menjumpai beberapa orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, atau jari jemarinya sudah hilang. Pamannya pun menjelaskan bahwa ini adalah gedung perawatan khusus untuk orang kusta. Mereka orang kusta itu ditolak oleh keluarganya, bahkan dianggap sampah masyarakat karena kemungkinannya sangat kecil untuk dapat sembuh dari kusta. Di sana ada seorang bapak tua yang menarik perhatian mereka karena meskipun bapak tua itu tidak ada lagi jari jemarinya di tangan, namun dia bisa mengambil dulcimer, alat musik tradisional Thailand, dan memainkan lagu rohani yang dikarangnya untuk menyemangati pasien-pasien lain yang sama-sama senasib, yaitu yang sakit kusta. Hingga akhir hidupnya, bapak tua itu telah menulis kurang lebih lusinan lagu rohani dalam bahasa daerah mereka dan telah dinyanyikan di banyak gereja di Thailand. Tersentuh oleh apa yang dilihatnya dalam perjalanan ke Thailand itu dan pertemuannya dengan bapak tua yang meskipun tidak memiliki jari, tetapi masih mau berusaha untuk memuji Tuhan. Wanita itu kembali ke negaranya dengan satu sikap hati yang diubahkan Tuhan. Ia belajar sekarang untuk mensyukuri segala keadaannya. Ia menggunakan setiap kemampuan dan talenta yang Tuhan telah berikan dan telah dimilikinya. Ia menjadi penulis beberapa buku rohani dan akhirnya bisa memberkati banyak-banyak orang yang membacanya. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal? Jangan lagi kita sibuk membanding-bandingkan diri dengan hidup orang lain yang memiliki lebih, mempunyai banyak, dan hidup dalam kekayaan yang berlimpah. Jangan pula kita melupakan akan banyak hal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dan yang sudah kita miliki. Bayangkanlah betapa sedih hati Tuhan ketika mendengar keluhan demi keluhan yang ditujukan kepadanya. Apalagi keluhan yang berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda sebagai orang tua saat anak Anda membandingkan diri Anda dengan orang tua lain? Mungkin sih tidak marah, tapi sedih dan kecewa sudah pasti. Bayangkan saja, setelah memberikan apa yang baik, berkorban banyak untuk anak-anak, tetapi mereka masih merasa itu kurang, tidak puas, sehingga mereka menuntut lebih lagi, apalagi mereka iri hati dengan anak-anak tetangga dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan Anda? Dengan bersikap demikian terhadap Tuhan, sebenarnya itu menjadi penyebab penghalang berkat yang sejatinya sudah Tuhan siapkan untuk dicurahkan ke atas kita. Sama seperti halnya yang terjadi atas bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka selalu ada saja hal yang dikeluhkan. Mulai dari panasnya padang gurun, tanpa persediaan air minum yang cukup, kalaupun ada airnya pahit rasanya, tidak ada makanan, lalu Tuhan menurunkan roti mana, itu pun mereka tidak puas dan menuntut minta daging. Lalu dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Tuhan menurunkan burung puyuh. Walaupun demikian, sungutan demi sungutan tetap terdengar dari mulut mereka. Bahkan yang sangat melukai hati Tuhan adalah mereka lebih memilih mau kembali hidup di Mesir saja. Rela menjadi budak kembali pun tidak masalah. Yang penting ada tempat tidur, dapat ikan, daging, bawang pre, hingga pada puncaknya mereka pun harus menanggung konsekuensi berat. Seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 14
Ayat yang ke-21 hingga 23. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Paulus sampaikan dalam salah satu suratnya, apa yang dialami bangsa Israel di masa perjanjian lama hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita. Salah satunya adalah untuk tidak lagi mengeluh dan tidak membanding-bandingkan keadaan diri sekarang dengan keadaan orang lain. Jika kita terus sibuk memerhatikan hidup orang lain, lalu membanding-bandingkan, maka kita tidak akan mampu memberikan perhatian yang memadai terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam lingkaran kita atau di sekitar kita. Bersyukurlah untuk pasangan hidup yang masih ada. Anak-anak, orang tua, kakek, nenek, cucu, teman, rekan kerja, atasan, bos, bawahan, pegawai, staf, hamba Tuhan, gembala gereja, jemaat, siapapun mereka. Ya, memang mereka masih belum sempurna. Sebagaimana kita juga belum sempurna juga. Kasihilah mereka. Jangan banyak menuntut yang berlebihan, tetapi semangatilah. Berikan apresiasi, motivasi, pujian, hiburlah mereka. Lihatlah, ketika kita mulai berubah, maka tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita pun akan ikut berubah juga. Suasana akan jadi lebih adem, lebih damai, lebih tentram, lebih penuh sukacita dan tawa, lebih bahagia. Dan itu dapat menjadi contoh serta kesaksian bagi orang lain, dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Bersyukurlah untuk apa yang ada, yang sudah kita miliki, baik itu rumah, pekerjaan, atau karir. Karena masih banyak orang yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala atau beristirahat bareng sejenak. Berapa banyak yang masih belum memiliki pekerjaan, sementara kebutuhan terus berlanjut menunggu untuk dipenuhi. Mungkin saja kita sedang mengalami proses di tempat pekerjaan kita, dan tiba waktunya nanti Tuhan pasti akan memberkati dan mengangkat kita, mempromosikan kita. Yang pasti, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mensyukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bisa maksimal dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan belajar bersyukur dan berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka kita akan bisa mengembangkan hati yang penuh belas kasihan dengan tulus terhadap sesama. Kita akan menjadi lebih peduli, lebih pengertian, lebih bersedia memaklumi orang lain, dan dengan demikian kita dapat menjadi pancaran kasih Kristus di tengah dunia yang sudah syarat sekali dengan kompetisi dan minim belas kasihan. Hidup kita pun akan menjadi lebih indah untuk dijalani. Orang lain akan ikut terbangkitkan semangatnya. Kita sendiri juga akan menjadi lebih berbahagia. Dan tentu saja nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diberitakan. Sebagai penutup, tidak ada salahnya kita renungkan apa yang dituliskan Daud di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat ke-5 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ingatlah senantiasa akan segala kasih karunia-Nya,
perbuatannya, kemurahannya, kasih setianya, dan segala berkat-berkatnya yang telah dikaruniakan kepada kita hingga saat ini. Dengan demikian, hati kita pun tidak akan lagi sibuk untuk membanding-bandingkan diri dengan hidup orang lain. Sebaliknya, kita akan lebih dipenuhi dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Pernah seorang pegawai yang sudah lama bekerja di sebuah kantor, sampai diberikan fasilitas tempat tinggal di dalam salah satu kamar yang ber-AC di gedung kantor itu. Suatu hari, ia ingin berhenti kerja. Walau dinasihati agar berpikir panjang dan jangan terpengaruh oleh iming-iming di luar yang menjadikan akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, ia tidak mau mendengarkan nasihat itu, dan ia tidak menyadari bahwa selama ini ia sudah sangat beroleh kebaikan, kemurahan, dan kesempatan emas untuk bisa mendapat pekerjaan yang baik, berikut upah yang baik pula di tempat kantor tersebut. Ia tidak mensyukuri semua yang sudah diperolehnya. Ia tidak mensyukuri akan apa yang sudah dia terima. Sebaliknya, ia membanding-bandingkan diri dengan orang lain, dengan temannya yang secara kasat mata tampaknya lebih baik. Akhirnya, ia tetap berhenti bekerja. Beberapa bulan kemudian setelah berhenti, ia minta bantuan lagi kepada rekan kerja lama yang masih bekerja di kantor tersebut untuk minta kepada pimpinan kantor kiranya bersedia menerima kembali untuk bekerja lagi. Coba bayangkan, setelah dia berhenti, ia pindah ke pekerjaan baru yang semula dibayangkan akan lebih baik. Ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Ia harus sewa kos dengan biaya yang tidak kecil. Walaupun dalam kamar yang kecil ukurannya tanpa AC lagi. Ia harus menguras tenaga untuk menjadi buruh dan mengangkat banyak barang tiap hari di bawah terik matahari. Tak seperti sebelumnya bekerja hanya sebagai office boy di kantor dengan suasana sejuk dan nyaman. Upah yang diterimanya pun di tempat baru tidak setara dengan apa yang diperoleh sebelumnya di kantor tersebut. Sayangnya, ia kehilangan kesempatan untuk bekerja kembali di kantor lama tersebut. Ingatlah baik-baik, keadaan yang baik, dengan segala hal yang baik, yang sudah Tuhan karuniakan, haruslah kita sikapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan tanpa terselip sedikit pun keluhan, apapun alasan, termasuk ketidakpuasan. Jangan membanding-bandingkan keadaan diri dengan keadaan atau hidup orang lain, sehingga pendirian kita goyah, prinsip hidup pun goyah, dan itu akan berakibat gagal hidup kita, bahkan fatal untuk seluruh kehidupan kita. Mari renungkan baik-baik. Jangan lagi jalan kehidupan ini sering mengeluh. Itu Tuhan tidak berkenan. Dan ada konsekuensi yang berat. Bukannya kita diterima berkat lagi, malahan banyak hal-hal yang buruk akan menimpa hidup kita. Kegagalan, keputusasaan, kekecewaan, fatal, semua akan terjadi. Bersyukurlah untuk semua apa yang Tuhan telah beri. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Tuhan curahkan sebagai berkatnya bagimu yang sudah engkau terima. Bersyukurlah untuk apa yang sudah ada. Jangan lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan selalu merasa kurang, pengen lebih. Jangan melihat orang lain lebih, lalu kita ingin mencapai sepertinya. Harus ada rasa puas dan senantiasa hidup mensyukuri akan segala rahmat kebaikan Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Dengan demikian, kita tidak akan lagi sering mengeluh. Kurangi sampai kalau perlu jangan
kita mengeluh lagi. Kiranya Tuhan menolong kita dengan apa yang Tuhan wahyukan ini. Sudah disampaikan buat Anda. Pilihan di tangan Anda. Kalian mesti meneruskan cara hidupmu seperti yang sudah ada. Ya, itu pilihanmu. Tapi jika apa yang didengar hari ini, pesan Tuhan sangat jelas. Supaya kita jangan selalu mengeluh, kita harus mensyukuri akan apa yang sudah ada, yang sudah kita terima. Dan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Kiranya Tuhan sempurnakan semuanya ini menjadi berkat buat kita semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau ingin kami semua bukan saja hanya bisa diselamatkan nanti masuk dalam hidup kekal di surga. Tapi selama kami hidup dunia ini, kami boleh menjadi suatu kehidupan yang bisa berkenan kepadamu. Kami boleh menikmati hari-hari hidup kami, walaupun di dunia fana, namun kami boleh melihat rahmat, kasih karunia, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, tak putus-putusnya Engkau curahkan bagi kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, boleh senantiasa mensyukuri untuk apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami ada, dan apa yang sudah kami terima. Jangan lagi kami membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
Dan kami jangan lagi mengharap-harap terus, pengen lebih, ingin mendapatkan apa yang orang lain punya. Belum tentu kami memiliki itu, lalu kami bisa puas. Tolong kami Tuhan, jangan ada rasa tidak puas dalam hidup ini. Kami boleh senantiasa jalani kehidupan yang senantiasa mengucap syukur kepadamu senantiasa. Dan kami tidak lagi hidup dalam berbanding-banding dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, sempurnakan apa yang kami dengar, dan kami boleh menjadi orang-orang yang hidupnya menyenangkan hatimu, dan bisa menerima kasih karuniamu, bisa menerima perkenananmu, dan sekali perkenananmu turun atas kami akan naik bukan turun, kami akan jadi kepala bukan jadi ekor, kami akan berhasil bukan gagal, dan kami akan diberkati bukan lagi terpuruk, dan akhirnya kami menjadi orang yang gagal. Tolong kami Tuhan, dengar doa kami, bukan sekedar kami mendengar, tapi kami melupakannya. Jangan, tapi kami mendengarnya, kami merenungkan, dan kami mohon kekuatan daripada-Mu, dan kami dapat melakukannya, mengamalkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani suatu kehidupan yang berbahagia. Semakin hari, semakin naik, bukan semakin turun, semakin diberkati, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mau mendoakan untuk Anda yang saat ini sedang di persimpangan jalan. Anda seperti khotbah yang tadi disampaikan, Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan dan pendapatan yang engkau peroleh selama ini, karena melihat orang lain, membanding-banding orang lain, teman-teman, dan lain sebagainya. Lalu Anda ingin berhenti dari tempat kerjamu. Jika jelas pimpinan Tuhan, ya Tuhan merestui, Tuhan memimpinmu, itu bersyukurlah. Tapi jika karena hati tidak puas, karena membanding-banding dan tidak mensyukuri apa yang sudah ada baiknya Anda doa lebih dan Anda tenangkan diri, sehingga pimpinan Tuhan akan dinyatakan bagimu, dan Anda akan naik bukan turun, akan diberkati, bukannya terpuruk. Mari kita berdoa untuk Anda yang sedang di persimpangan jalan. Pindah tidak? Pindah kemana? Betulkah tindakan demikian? Taruh dua tangan di dadamu, Tuhan nyatakan kepadanya. Dia sedang dalam keadaan persimpangan jalan. Sekali dia melangkah salah seterusnya menyesal pun tiada guna. Tolong Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu, ubahkannya, dan berikan pewahyuan padanya, sehingga dia boleh mengerti pimpinan-Mu adalah yang terbaik. Kalau dia memang harus tetap di tempat lama, dia akan bekerja terus, tidak menutup kemungkinan dia bisa naik dan dia bisa terima promosi. Dan kalau memang dia Tuhan izinkan untuk pindah ke tempat baru dan boleh terima berkat-Mu, Tuhan buka jalan, nyatakan, beri damai sejahtera-Mu, beri pewahyuan padanya sehingga dia jelas dan dia melangkah dengan mantap, dengan iman, dan boleh disertai Tuhan sehingga dia boleh berhasil. Tuhan tenang teduhkan hatinya saat dia mencari kehendak-Mu, bertanya kepadamu, nyatakanlah kepadanya sehingga dia tidak salah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang yang demikian. Haleluya, amin. Saya berdoa untuk Anda yang mengalami masalah tekanan darah tinggi yang menjurus kepada hal-hal yang buruk bisa terjadi. Baru saja engkau tes, tekanan darahmu melampaui batas normal dan sangat jauh, sudah mencapai 175
atau 185. Mari doa. Tuhan beri hikmat kepadamu sehingga tekanan darahmu pun boleh turun dan alami kuasa Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, kami doakan untuk mereka yang hipertensi, tekanan darah tinggi dan melampaui batas normal sampai 175, 185, dan dia ngeri, dia takut. Mari Tuhan, nyatakan kasih karunia, anugerah, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Tolong ya Tuhan, turunkan tekanan darah yang saat ini juga, dan beri dia hikmat. Apa yang dia harus pantang, dan apa yang dia harus lakukan, dia harus lakukan. Dengan demikian, tekanan darahnya boleh menjadi normal dan tidak lagi wanti-wanti ketakutan, jangan-jangan bisa menjurus kepada stroke dan lain sebagainya. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu turun, sembuhkan dia, tekanan darahnya menjadi normal dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya tergerak untuk mendoakan Anda yang mengalami kanker serviks. Taruh tanganmu, dua-duanya di atas dadamu. Percaya, bagi Tuhan tidak mustahil. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas saudari ini. Kanker serviks yang kau angkat, bakar, cabut sampai ke akar-akarnya, dan dia sembuh dari kanker serviks. Jadi sembuh. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagimu tidak mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang masalah dengan autoimun, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan berikan autoimun dengan segala efek-efek yang sudah dia alami. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat terjadi. Tidak lagi terganggu soal autoimun, dan dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana menata hidup, menjaga soal pantangan-pantangan dan sebagainya, sehingga dia sungguh-sungguh boleh sembuh dari autoimun. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Yesus sembuhkan. Sembuh dan sembuh. Haleluya. Amin. Ya, anakmu yang sakit lupus, ya, doakan seberapapun umurnya, biar Tuhan buka jalan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas anaknya yang divonis terkena lupus. Sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat. Bagi manusia hal itu tak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Itu janji firman-Mu, dan kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan saat kami percaya. Dalam nama Yesus, lupus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Untuk Anda yang kesulitan menjual aset, sudah diiklankan, sudah ada yang melihat, tapi harga tidak cocok penawarannya, mari kita berdoa. Tuhan pimpin, lakukan mujizat bagimu, dan aset itu terjual segera sempurna. Taruh dua tanganmu di dadamu. Tuhan, mari lakukan mujizat. Dia sudah iklankan, sudah ada yang nawar tapi tidak cocok harganya. Mari Tuhan nyatakan mujizat. Mereka hanya membutuhkan satu pembeli yang serius yang Tuhan sediakan. Tuhan datangkan dengan segera sempurna. Datang segera dan terjual segera asetnya tersebut, sehingga dia boleh keluar dari segala kemelut keuangan yang sedang menimpa hidupnya, dan asetnya terjual dan masalah ekonomi finansialnya tertolong. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Yang terakhir, saya doa untuk Anda yang saat ini sedang mendenging telinga sebelah kanan.
sedang mendenging, ada suara denging, nggak enak. Taruh jari telunjukmu di telinga kananmu, di dalam nama Yesus saat ini, berhenti. Dalam nama Yesus, suara bising, denging ini berhenti. Dalam nama Yesus, berhenti, sudah berhenti, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Amin. Mari bawa semua pergumulan, kerinduan, masalah yang Anda hadapi selama ini. Kita sama-sama saat ini Anda berdoa dan kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Taruh dua tangan di dadamu, nyatakan apa yang kau gumulkan di hadapan Tuhan. Kami bawa semua pergumulan daripada anak-anakmu dengan segala kerinduan-kerinduan, masalah-masalah yang mereka hadapi, baik masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, masalah anak, masalah orang tua, masalah perjalanan, masalah visa, masalah usaha, dan masalah-masalah lain apapun juga yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya, kami pegang janjimu. Bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan, karena kami percaya dalam nama Yesus. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Karena itu kami terima mujizat, dua orang sepakat di bumi, kami berdoa, Tuhan jawab. Dalam nama Yesus, kami terima mujizat dan terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang nyata. Engkau belas kasihan-Mu luar biasa dan kasih karunia-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau akhiri pertemuan kami kali ini melalui episode yang ke-168 dari All by Grace ini. Mari Tuhan sempurnakan semua yang kami terima dan boleh menjadi berkat bagi kami untuk kami amalkan kehidupan ini. Terima kasih. Kami mengakhiri acara All by Grace episode 168 ini dengan penuh ucapan syukur. Dan akhirnya Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Mari umat Tuhan, tadahkan tangan-Mu, bukakan hatimu, terimalah berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh nyata. Kasih setialah Bapa yang tak kesudahan. Dan juga kuasa Roh Kudus-Nya yang luar biasa dengan pewahyuan kebenarannya yang akan menginsafkan engkau, memimpin, mewahyukan kebenaran Allah, dan akan senantiasa menuntun hidupmu seturut kebenaran firman Allah. Itu semua akan menjadi berkat bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri episode 168 All by Grace ini. Ketemu kembali di program 169 minggu depan, Jumat di jam yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai jumpa lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu,
lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.